menentukan waktu sholat dan puasa di permukaan bumi. Jika kita meneliti maksud surat ke-33 ayat 37 sampai dengan ayat 40, akan diketahuilah bahwa dalam menentukan waktu sholat dan puasa bukanlah harus didasarkan pada terbit dan terbenamnya surya dipandang dari daerah kediaman masyarakat, tetapi hendaklah didasarkan atas rotasi bumi di sumbunya, waktu mana daerah-daerah yang berada dalam suatu garis bujur tertentu dari selatan ke utara memiliki status yang sama. Perhatikan maksud surat ke-36 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Semua ayat suci ini memberikan keterangan bahwa ada kalanya surya condong ke selatan hingga penduduk belahan utara bumi jadi kegelapan. Begitu pula ada kalanya surya ke utara hingga penduduk selatan jadi kegelapan. Tetapi yang demikian itu bukanlah berarti malam melenyapkan waktu siang. Bukanlah malam mendahului siang, walaupun ketika itu keadaan sudah gelap, ataupun sebaliknya keadaan masih terang benderang. Surat ke-36 ayat 40 menyatakan bahwa ukuran waktu siang dan malam senantiasa sama-sama panjang di setiap hari, sepanjang zaman. Dan penanggalan Komariah tetap lebih cepat daripada penanggalan Syamsiah atau pergantian musim. Condongnya surya ke arah selatan atau utara dari daerah ekuator, sebagaimana dinyatakan pada surat ke-16 ayat 48. Dan surat ke-21 ayat 31 adalah disebabkan lenggang bumi ke utara dan ke selatan sewaktu mengorbit keliling surya itu. Keadaan demikian tidak akan tetap, bahkan akan semakin berkurang waktunya di sepanjang zaman, dan akhirnya akan habis, waktu mana tidak akan berlaku lagi pergantian musim di permukaan bumi. Tidak akan ada lagi perubahan waktu terbit dan terbenamnya surya dipandang dari daerah tertentu. Pengurangan panjang waktu pergantian musim demikian dalam Ensiklopedia Americana volume 9 halaman 588 dinyatakan sebagai pengurangan inklinasi orbit sekitar 0,75 derajat setiap abad. Jadi surya akan senantiasa berada tepat di atas garis ekuator bumi pada 1125 abad mendatang. Walaupun secara berangsur, tetapi ketentuan Allah pada surat ke-13 ayat 41 dan surat ke-21 ayat 44 ternyata benar dan terus berlaku. Maka untuk menentukan waktu sholat yang 5 kali sehari, begitupun untuk menentukan imsak dan berbuka puasa, hendaklah dipakai waktu yang ditimbulkan oleh rotasi bumi sendiri sebagai ukuran waktu yang permanen di seluruh zaman. Kalau dipakai waktu yang ditimbulkan kecondongan surya ke selatan dan ke utara tadi, akan terdapatlah perlantungan dan ketidakadilan di antara penduduk bumi, sedangkan keadaannya relatif tak mungkin dipakai di seluruh daerah, baik untuk menentukan waktu sholat maupun puasa. Karena itu, pakailah waktu-waktu daerah berada dalam garis ekuator keliling bumi sebagai daerah yang tak pernah dirusak waktu siang dan malamnya oleh adanya pergantian musim. Waktu-waktu ekuator itulah yang dapat dipakai secara adil dan seluruh daerah. Itulah waktu tengah. Demikianlah Allah menyatakan pada surat kedua ayat 143 bahwa orang-orang Islam dijadikan umat tengah dalam berbagai pengertian ilmiah, juga umat tengah yang memakai waktu tengah yaitu waktu ekuator. Orang-orang Islam tidak dibenarkan mengikuti tradisi penduduk utara yang memakai waktu serta keadaan utaranya saja, sementara itu merugikan penduduk selatan seperti dalam menentukan hari besar, hari raya dan sebagainya. Orang-orang Islam harus memakai waktu tengah, waktu ekuator, karena dengan demikian penduduk utara dan selatan tak pernah dirugikan, baik mengenai waktu-waktu sholat dan puasa maupun tentang merayakan suatu hari raya atau yang bersejarah. Karena juga orang-orang Islam harus memakai penanggalan Komariah, lunar year, dan dilarang memakai penanggalan musim atau solar year yang kini dinamakan orang dengan tahun Masehi, surat ke-9 ayat 36 dan surat ke-9 ayat 37. Surat kedua ayat 187 menerangkan bahwa orang-orang Islam harus menentukan waktu menurut orbitnya surya di ufuk timur. Bukanlah hal itu harus berlaku di sembarang daerah kediaman, tetapi didahului oleh surat kedua ayat 143 bahwa kita hendaklah memakai waktu tengah, yaitu waktu ekuator keliling bumi. Antara surat kedua ayat 143 dan surat kedua ayat 187 tidak terdapat perlantungan, tetapi hal yang paling menguatkan. Berdasarkan semua ketentuan ayat suci di atas tadi, sesuai dengan keadaan hidup dan paralel dengan capaian logika, sama cara menentukan waktu sholat yang 5 kali sehari, begitupun untuk menentukan waktu imsak dan buka puasa, hendaklah dipakai waktu ekuator. Sebagai contoh berikut ini yang juga berlaku pada peta dunia.
Penduduk Stockholm di Sweden, begitupun Cape Town di Afrika Selatan, haruslah memakai waktu yang berlaku di Kongo Tengah yang terletak di garis ekuator. Penduduk Peking di Cina, begitupun penduduk Perth di Australia, hendaklah memakai waktu sholat yang berlaku di Kalimantan Timur yang terletak di garis ekuator bumi, termasuk Indonesia. Penduduk Montreal di Kanada, New York di USA, begitupun penduduk Santiago, Punta Arenas di Chili, haruslah memakai waktu yang berlaku di Bogota, Kolombia yang terletak di garis ekuator. Masing-masing kelompok negeri tersebut berada dalam garis bujur tertentu dari belahan utara ke selatan permukaan bumi. Masing-masingnya hendaklah memakai waktu sholat dan waktu puasa yang berlaku di daerah ekuatornya, tanpa memperhitungkan posisi surya dipandang dari negeri-negeri itu sendiri. Mudah-mudahan dengan keterangan ringkas demikian, orang-orang Islam yang selama ini menghadapi tantangan dari masyarakat asing mengenai penentuan waktu-waktu sholat dan puasa dapat memperbaiki tradisi yang berlaku sesuai dengan peningkatan ilmu dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan begitu, berlakulah kesatuan akal di antara orang-orang Islam di muka bumi ini. Memang orang-orang Islam telah bersatu dalam keyakinan dan harus pula bersatu dalam bidang ubudiyah, ekonomi, dan politik.